Salam, Bapak-bapak, Ibu-ibu, saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, seluruh jemaat GSKI Nafiri Banjarbaru. Kita berjumpa lagi dalam suasana ibadah di rumah yang kita lakukan secara online, karena memang saat ini situasi dan kondisi belum memungkinkan bagi kita untuk beribadah secara bersama-sama di gereja, sehingga kita tetap melakukan ibadah kita di rumah kita masing-masing. Namun kita tetap semangat untuk belajar, kita tetap bertumbuh dalam kebenaran firman Tuhan. Dan sebentar kita akan belajar bersama-sama, namun sebelumnya kita bersatu dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, kami mengucap syukur atas kesempatan yang indah yang Tuhan izinkan bagi kami pada hari ini untuk bersama-sama belajar kebenaran firman-Mu. Dan kiranya Roh Kudus menuntun kami, membimbing kami, sehingga kami mengerti akan kebenaran firman-Mu yang ingin Kau nyatakan pada hari ini melalui hamba-Mu, sehingga kami semua dapat menjadi pelaku firman dalam kehidupan kami sehari-hari. Berkati hamba-Mu, berkati seluruh jemaat yang ada di rumah. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Baik, kita akan membaca firman Tuhan yang terambil dari Yakobus 1 ayat 22. Yakobus pasal 1 ayat 22. Demikian firman Tuhan. Tetapi hendaklah kamu menjadi pelaku firman dan bukan hanya pendengar saja, sebab jika tidak demikian, kamu menipu diri sendiri. Saudara-saudaraku yang terkasih dalam Tuhan Yesus, banyak orang yang sudah merasa bosan, sudah merasa jenuh dengan situasi yang terjadi akhir-akhir ini. Situasi dan kondisi yang diakibatkan oleh COVID-19, di mana situasi ini sudah berlangsung cukup lama, sudah berlangsung berbulan-bulan, dan kita tidak tahu kapan semua ini akan berakhir. Ini membuat banyak orang sudah tidak khawatir lagi dengan risiko yang dapat diakibatkan oleh virus ini. Ini terbukti bahwa banyak orang melakukan aktivitas di luar rumah dengan sembarangan, berkumpul di tempat-tempat tertentu, berada di tempat-tempat hiburan, tempat-tempat keramaian. Sementara data menunjukkan bahwa tingkat penyebaran virus ini masih cukup tinggi, masih cukup memprihatinkan. Bahkan beberapa hari yang lalu, data menunjukkan bahwa ada 1.000 lebih orang yang tertular virus ini hanya dalam satu hari. Dan ini adalah angka yang sangat memprihatinkan bagi kita, sehingga membuat kita harusnya lebih waspada lagi. Tentu kita memaklumi bagi orang-orang yang keluar rumah untuk bekerja, untuk mencari nafkah, atau memang harus bekerja karena kewajiban, karena tanggung jawab yang tidak bisa ditinggalkan. Namun faktanya, kita juga mendapati banyak orang-orang yang keluar rumah untuk melakukan hal-hal yang tidak penting, hanya untuk mencari hiburan, mencari kesenangan, melepas kebosanan, melepas rasa jenuh ketika tinggal di rumah dalam waktu yang lama. Nah, situasi inilah yang memprihatinkan bagi kita. Ini juga diakibatkan karena daya tarik dunia yang begitu kuat, daya pikat dunia yang begitu luar biasa, sehingga memikat orang supaya tidak menjadi betah di rumah dan merasa bosan di rumah lalu keluar untuk mencari kesenangan, untuk mencari hiburan dan melakukan hal-hal lain. Ya, seolah-olah situasi ini sudah normal, padahal sebenarnya belum normal. Perilaku ini menunjukkan bahwa rasa bosan lebih menakutkan dibandingkan virus itu sendiri. Kita harus waspada terhadap hal ini. Begitu juga dengan banyaknya orang-orang Kristen yang sudah tidak sabar untuk melakukan ibadah di gereja masing-masing. Karena mereka menganggap bahwa ibadah di rumah yang dilakukan secara online, melalui streaming, tidak senyaman ketika beribadah di gereja, di lingkungan gereja beribadah secara bersama-sama dengan orang banyak. Mereka merasa bahwa lebih nyaman beribadah di gereja, lebih nyaman berkumpul bersama-sama dengan jemaat-jemaat yang lain
untuk melakukan ibadah secara bersama-sama. Mungkin karena gedungnya yang nyaman, mungkin karena musiknya yang indah, berkumpul bersama teman-teman, bersama dengan rekan-rekan, dan membuat suasana ini menjadi suasana yang nyaman bagi kita. Sehingga ketika kita beribadah di rumah, kita akan membandingkan bahwa beribadah di rumah itu tidak senyaman di gereja. Beribadah di rumah dengan orang-orang yang terbatas, hanya lingkungan keluarga kita, ada sesuatu yang kurang, ada sesuatu yang hilang. Ini yang harus kita perbaiki. Kita harus mengerti apa sebenarnya ibadah itu sendiri. Ibadah berasal dari kata avoda, asal kata atau akar kata dari kata afat yang artinya adalah mengabdi atau berbakti. Beribadah tidak hanya ketika kita berada di gereja, ketika kita berada dalam suatu persekutuan ibadah. Belum tentu ketika kita berada di gereja kita betul-betul beribadah. Belum tentu ketika kita berada dalam suatu persekutuan kebaktian kita berbakti kepada Tuhan. Belum tentu. Bisa saja kita berada di gereja namun hati kita berada di tempat lain, sehingga kita tidak sungguh-sungguh beribadah kepada Tuhan. Ibadah yang sesungguhnya adalah melalui kehidupan kita sehari-hari. Alkitab berkata, apa yang kau makan, apa yang kau minum, baik apapun yang kau lakukan, lakukanlah semuanya untuk kemuliaan nama Tuhan. 1 Korintus 10 ayat 31. Sehingga kita bisa menunjukkan rasa bakti kita kepada Tuhan melalui kehidupan kita sehari-hari. Dalam bekerja, dalam melakukan hal-hal, aktivitas kita sehari-hari. Apakah kita sebagai seorang karyawan, sebagai seorang polisi, sebagai seorang dokter, atau bahkan sebagai seorang ibu rumah tangga, ketika kita melakukannya dengan hati yang sungguh-sungguh, dengan mata yang tertuju kepada Tuhan, dan kita melakukan untuk kemuliaan nama Tuhan, kita bisa menunjukkan rasa bakti kita kepada Tuhan. Dan itu adalah ibadah kita yang sesungguhnya, ibadah kita yang sebenarnya, melalui kehidupan kita sehari-hari. Bahkan faktanya, banyak orang ke gereja, namun tidak sungguh-sungguh beribadah. Secara fisik mereka ada di gereja, namun hati mereka ada di tempat lain. Mereka tidak sungguh-sungguh beribadah, tapi mereka bergerombol. Ini adalah sesuatu yang tidak benar. Secara fisik ada di gereja, namun hati dan pikiran berada di tempat lain. Ini sama dengan menipu Tuhan. Bahkan banyak orang tidak sadar bahwa Tuhan sebenarnya tidak bisa ditipu. Tuhan tidak bisa dibohongi. Segala sesuatu yang kita lakukan di dunia, segala sesuatu yang kita lakukan di bumi ini, semuanya akan kita pertanggungjawabkan pada saat penghakiman nanti. Kita akan ditelanjangi. Dan semua perbuatan-perbuatan kita akan dipertanggungjawabkan. Kemurahan Tuhan harus kita pandang sebagai suatu kesempatan yang kita miliki untuk mengenal pribadinya, untuk mengenal pikirannya, mengenal perasaannya, dan kita berusaha melakukan kehendaknya dalam setiap kehidupan kita. Ini adalah pergumulan kita, ini adalah perjuangan kita, di sisa umur kita, di sisa hidup kita. Mari kita bersama-sama berjuang untuk melakukan kehendaknya. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dikasihi Tuhan, kita percaya bahwa COVID-19 ini juga terjadi akibat atau seizin dari Tuhan, dan semua terjadi di dalam kendalinya. Kitalah yang harus mengerti, kitalah yang harus mencari apa rencana Tuhan di balik setiap peristiwa ini, apa rencana Tuhan dalam hidup kita melalui setiap peristiwa yang terjadi dalam hidup kita. Ini yang harus kita temukan, ini pergumulan kita. Apa yang Tuhan ingin agar saya lakukan melalui peristiwa ini? Karakter-karakter apa di dalam diri saya yang harus saya ubah, yang harus saya perbaiki, sehingga saya berkenan di hadapannya. Saya pun juga belajar, saya pun juga berusaha berjuang dalam hal ini. Banyak karakter-karakter yang harus saya perbaiki, banyak hal-hal yang saya lakukan masih belum berkenan kepada Tuhan. Ini perjuangan kita semua, dan ini tidak mudah. Mari kita serius untuk berjuang
agar kita berkenan di hadapannya. Dalam perspektif iman Kristen, kita juga harus memandang bahwa masa-masa ini adalah masa-masa penampian. Situasi yang membuat kita tidak dapat beribadah di gereja, dan kita beribadah di rumah kita masing-masing, dalam kesendirian kita, ini akan membuat orang-orang yang betul-betul mengasihi Tuhan, betul-betul mencintai Tuhan, akan semakin dekat dengan Dia. Namun sebaliknya, bagi orang-orang yang tidak sungguh-sungguh mencari Tuhan, yang tidak sungguh-sungguh mengasihinya, tentu situasi dan kondisinya akan membuat dia semakin jauh dari Tuhan. Ini fakta, ini adalah kenyataan, dan kita harus menyadarinya. Kita berada di dalam kelompok yang mana? Apakah kita termasuk orang-orang yang semakin jauh dari Tuhan? Ataukah kita termasuk dalam kelompok orang-orang yang semakin dekat dengan Tuhan? Mari kita sadari hal ini, dan kita harus berubah. Sesungguhnya tidak ada seorang pun atau peristiwa apapun yang dapat menyadarkan kita betapa jauhnya kita dari Tuhan selain diri kita sendiri. Tuhan dengan segala kemurahannya berbicara kepada kita melalui setiap peristiwa yang terjadi dalam hidup kita, supaya kita melakukan firman-Nya, melakukan kehendak-Nya. Namun apabila kemurahannya kita pandang rendah, sehingga kita tidak menyadari bahwa kita sebenarnya menipu diri kita sendiri, atau bahkan yang lebih parah lagi, kita menipu Tuhan. Sesungguhnya pertobatan tanpa perubahan yang sungguh-sungguh, tanpa perubahan yang terus-menerus, bukanlah suatu pertobatan, melainkan drama rohani yang sangat membosankan bagi Tuhan. Dan kita harus menyadari hari ini bahwa ketika kita tidak sungguh-sungguh bertobat, maka kita mendukakan hati Tuhan. Percaya kepada Tuhan harus membawa kita pada suatu titik di mana kita mengalami Tuhan secara nyata. Surga itu nyata, langit baru, bumi baru yang Tuhan persiapkan itu nyata bagi kita. Tuhan itu nyata. Dia hidup, dan Dia bisa kita rasakan. Roh Kudus yang ada di dalam diri kita juga nyata, dan kita harus bisa merasakannya. Kita harus sampai pada tahap di mana ketika kita bergumul kepada Tuhan, kita bersekutu dengan Tuhan, kita betul-betul merasakan kehadiran Tuhan dalam kehidupan kita. Ada pengalaman yang real antara diri kita dengan Tuhan. Dan interaksi yang terjadi itu interaksi antara kedua belah pihak yang sinergi. Dan itu akan membuat kita menjadi suatu sukacita yang tersendiri. Kita dapat merasakan damai sejahtera ketika kita bersekutu dengan Dia. Ini yang harus kita temukan. Dan Yakobus mengingatkan kita, seperti firman Tuhan yang sudah kita baca tadi, Yakobus 1 ayat 22, mengingatkan kita agar kita menjadi pelaku firman dalam kehidupan kita, bukan hanya sekedar pendengar saja. Sebab jika tidak demikian, kita menipu diri kita sendiri. Bahkan yang lebih parah lagi, kita menipu Tuhan. Mari Bapak-bapak, Ibu-ibu, saudara-saudaraku semua, seluruh jemaat GSKI Nafiri Banjarbaru, kita gunakan momen ini untuk kita berubah, kita mengambil langkah nyata, kita melakukan apa yang Tuhan inginkan dalam hidup kita. Kita menemukan apa yang menjadi rencana Tuhan dalam hidup kita. Dan ini adalah perjuangan kita semua, perjuangan yang tidak mudah. Dan mari kita berjuang bersama-sama. Amin buat firman Tuhan. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa kami yang di surga, terima kasih atas firman-Mu yang telah Kau nyatakan bagi kami pada hari ini. Dan kiranya Roh Kudus menuntun kami kepada seluruh kebenaran, sehingga kami menjadi pelaku-pelaku firman dalam kehidupan kami. Kami bukan hanya menjadi pendengar saja. Dan biarlah setiap kebenaran firman itu juga dapat mengubah hidup kami, agar kami menjadi serupa dengan Tuhan Yesus dan sempurna seperti Bapa. Terima kasih Bapa di surga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.
Selamat hari Minggu. Shalom. Tuhan Yesus memberkati.